Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Setelah sekian lama kalian istirahat di rumah nih ya, setelah libur, hari ini kita bertemu kembali dengan Ustazah Ratna untuk kita sama-sama belajar. Ustazah berpesan semoga kalian tetap semangat meskipun kita harus melakukannya secara daring dan belum memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Oke. Gimana? Sudah siap kalian untuk pelajaran hari ini? Oke ya, Mama, Ayah, Abi, atau siapapun yang ada di samping kalian sudah siap nih ya untuk memotivasi kalian ya. Ya, juga untuk kalian jangan lupa sebelum belajar kalian persiapkan dulu bukunya. Udah siap ya? Nanti kalian bisa mencatat materi yang disampaikan oleh Ustazah Ratna. Kemudian apabila ada pertanyaan yang bisa diajukan, kalian boleh mengajukannya ketika Ustazah siaran secara langsung atau mungkin nanti secara offline. Gimana nih? Sudah siap? Sama adiknya juga udah siap nih? Adiknya boleh ikutan nonton ya, yang rukun ya, berdua ya. Jangan bertengkar. La tafarraqu, jangan bercerai-berai. Islam adalah agama damai dan mencintai kedamaian. Islam senantiasa membimbing dan menuntunkan kepada umatnya untuk selalu mampu menjaga kerukunan antar satu individu dengan individu yang lainnya. Dalam ajaran agama Islam, bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, surah yang dibacakan sama Ustazah di atas tadi sesuai banget nih dengan tema yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hidup rukun. Oke, nanti buku yang akan kita gunakan seperti biasa, kita akan menggunakan buku tematik seperti ini ya. Tema pertama adalah hidup rukun. Kemudian selain buku tematik, Ustazah juga menggunakan LKS Maestro Hidup Rukun ya. Oke. Untuk buku tematik tema pertama ini nanti akan terdiri dari 4 subtema. Jadi begini, pada semester ini kita akan mempelajari dalam semester ini akan ada 4 tema yang akan kita pelajari dan masing-masing tema terdiri atas 4 subtema dan tiap subtema diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mulai dari tema yang pertama yaitu hidup rukun dengan subtema 1 hidup rukun di rumah. Gitu ya. Oke, sudah siap ya? Kita semua menginginkan suasana damai di rumah nih. Nah, kedamaian tersebut akan terjadi atau terwujud dengan adanya kerukunan. Ayah sama ibu rukun. Kakak sama adik rukun. Kalian sama saudara kalian rukun. Nah, semua anggota keluarga harus menjaga kerukunan di dalam rumah. Nah, apa saja nih yang harus kalian lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, kerukunan di rumahku selalu terjaga apabila aku ... Ayo, siapa yang bisa menjawab dari kalian? Kalian boleh menjawab secara langsung di komen ya. Ada yang bisa menjawab?
Ustazah ulangin ya. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku satu, saling menghormati. Saling menghormati ini berarti dari yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Contohnya siapa? Kalian kepada kakak kalian. Kalian dan kakak kalian terhadap orang tua kalian. Kalian dan kakak kalian terhadap nenek atau kakek. Dan juga kalian dan kakak kalian terhadap siapapun yang lebih tua. Yang kedua, menghargai. Kebalikan dari menghormati tadi ya. Kalau menghargai itu dilakukan dari orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Contohnya siapa nih? Contohnya dari kakak kepada kalian. Jadi kakak harus menghargai. Contohnya orang tua, dari mama, dari papa, ayah, ibu, umi, bunda kepada kalian, seperti itu ya. Atau dari kakek dan nenek kepada orang tua kalian, seperti itu ya. Terus apalagi nih yang harus dijaga untuk mewujudkan kerukunan di dalam rumah? Yaitu saling tolong menolong atau saling bekerja sama. Dengan bekerja sama, maka semua pekerjaan akan terasa ringan, terasa mudah karena dipikul secara bersama-sama. Oke, sekarang kita masukin pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Oke ya, Ustazah pakai yang maestro. Gimana dengan kalian saat ini belum mempunyai buku nih? Ya, begitu ya pertanyaannya ya. Untuk peminjaman buku di perpustakaan nanti sudah terjadwal. Nanti sambil menunggu ada jadwal peminjaman buku di perpustakaan, maka kalian bisa simak aja terlebih dahulu materi pelajaran yang akan disampaikan sama Ustazah kali ini. Jadi intinya itu aja ya, tetap semangat. Sementara sambil nunggu bukunya ada atau kalian dapat jadwal minjam buku nih, kalian bisa dengerin dari Ustazah. Insya Allah kalau kalian benar-benar memperhatikan, bisa. Oke, you can do it. Ayo semangat ya. Kita masuk ke materi pelajaran bahasa Indonesia. Judulnya ungkapan dalam teks cerita atau lagu. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna berbeda dari kata asalnya. Itu ya. Jadi gabungan dari kata-kata yang memiliki makna yang berbeda dari kata asalnya. Nah, gimana nih agar dapat memahami suatu gabungan kata tersebut termasuk ungkapan atau tidak? Maka kalian perlu memahami maksud kalimatnya. Seperti ini ya, Ustazah contohkan. Ustazah akan membaca teks, kalian perhatikan ya. Oke. Setiap hari keluargaku sarapan bersama. Ibu menyiapkan masakan untuk buah hati dan ayah. Ayah tak lupa memimpin doa sebelum dan sesudah makan. Aku dan kakak bertugas merapikan meja makan. Kami saling membantu untuk menjaga kerukunan keluarga. Oke, sudah ya? Kalian sudah memperhatikan belum? Coba dari teks yang Ustazah baca di atas, bisakah kalian menemukan satu buah ungkapan? Ada yang sudah bisa menemukan? Nah, apa itu ungkapannya? Yaitu kata buah hati. Apa itu buah hati? Buah hati itu artinya anak, bisa juga anak kandung. Seperti itu ya. Sudah jelas ya apa makna ungkapan dan contoh ungkapan. Nah, di bawah ini Ustazah akan memberikan beberapa contoh ungkapan supaya kalian lebih jelas lagi. Yang pertama adalah banting tulang. Apa sih artinya banting tulang itu? Banting tulang itu artinya bekerja keras. Yang kedua adalah rendah hati. Apa rendah hati? Rendah hati itu artinya tidak sombong. Ayo kalian gak boleh sombong ya, harus selalu rendah hati ya.
harus selalu tawadu dalam menuntut ilmu. Oke, next. Contoh yang ketiga adalah kepala dingin. Waduh, kepala kok dingin ya? Maksudnya apa itu Ustazah? Kepala dingin itu artinya sabar atau tenang. Jadi kalian harus menjadi anak-anak yang sabar, nggak boleh cepat marah. Oke ya. Next, contoh yang keempat adalah besar kepala. Waduh, apalagi nih Ustazah, ada besar kepala. Apa itu artinya kepalanya besar? Bukan. Besar kepala artinya adalah sombong. Kalian nggak boleh sombong ya, harus selalu rendah hati. Oke, contoh yang berikutnya adalah buah tangan. Apa artinya buah tangan? Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, ibu membawa buah tangan dari saudara, atau ibu setelah pergi dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, berarti buah tangan itu apa? Oleh-oleh ya. Oke, next. Contoh yang berikutnya adalah buah bibir. Apa artinya buah bibir? Buah bibir artinya pembicaraan. Contoh yang berikutnya adalah naik pitam. Naik pitam. Kalian taunya mungkin naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kereta. Nah, ini naik pitam. Apa tuh naik pitam Ustazah? Naik pitam itu marah. Kalian nggak boleh marah ya. Latabok. Oke. Yang berikutnya adalah tangan kanan. Tangan kanan ini apa ini? Ini tangan kiri ya. Ini tangan kanan. Tapi maksudnya di sini itu bukan tangan kanan yang seperti ini, tapi maksudnya tangan kanan adalah orang kepercayaan. Misalnya seperti Ustazah nih. Wawa itu tangan kanannya Ustazah Ratna. Waduh, Wawa kok jadi tangan kanannya Ustazah ya? Maksudnya apa ya? Berarti Wawa itu menjadi orang kepercayaan Ustazah Ratna. Kepercayaan untuk apa nih? Untuk nyatet siapa dari kalian yang hari ini rame kalau belajar. Suruh nyatet yang kalian hari ini misalnya masuk kelas tapi masih tetap pakai sepatu ya, Wawa ya. Ingat ya tugasnya ya, Wak ya. Contoh yang terakhir nih, asam garam. Waduh, ada asam, ada garam, kayak yang ada di dapurnya Mama ya. Apa tuh artinya asam garam? Asam garam itu artinya lika-liku kehidupan. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin kalian bisa nanya di komen ya. Ustadz Zaki mungkin ada yang tanya di komen? Ada nggak Ustadz? Nggak ada ya. Lanjut ya. Oke. Nah, tugas kalian untuk pelajaran bahasa Indonesia ini nanti kalian Ustazah harap kalian memberikan contoh kata-kata lain selain ungkapan yang sudah Ustazah contohkan di atas tadi ya, yang ada beberapa tadi. Kalian membikin masing-masing 4 contoh ungkapan ya. Kalian bikin 4 contoh ungkapan untuk tugas kalian. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, di bawah ini Ustazah akan membacakan teks ya. Nanti kalian tugasnya menemukan sebuah ungkapan yang ada di dalam teks tersebut beserta artinya. Oke ya, siap ya. Ustazah akan bacakan soalnya. Pak Edi menjadi tulang punggung keluarganya. Pekerjaan Pak Edi adalah sebagai petani. Pak Edi banting tulang demi tercukupi kebutuhan keluarganya. Bu Edi selalu membantu pekerjaan Pak Edi. Bu hati mereka ada 2, namanya Rina dan Dodi. Keluarga Pak Edi hidup rukun dan rendah hati. Ayo, setelah kalian cermati tadi teks yang udah Ustazah bacain, oke, kalian tugasnya adalah menemukan ungkapan yang ada di dalam teks tersebut. Oke ya.
tugas kalian jadi ada 2. Yang pertama tadi, silakan kalian tulis contoh lain ungkapan selain yang sudah ustazah contohkan di awal tadi ya. Terus yang kedua, dari teks tadi kalian temukan beberapa ungkapan, kemudian kalian artikan ya. Terus itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah silakan kalian baca kembali teks yang udah ustazah bagikan tadi, yang dimulai dari Pak Edi menjadi tulang punggung keluarganya. Nah itu ya, kalian baca sampai selesai, kalian masukkan dalam video, kemudian kalian kirimkan japri di nomor ustazah. Oke ya, sudah paham semuanya ya? Maka kita akan memasuki mata pelajaran matematika nih. Kita akan belajar menghitung benda. Judulnya kali ini adalah menyatakan kumpulan benda dengan bilangan. Nah, gimana caranya kalian bisa menghitung benda yang jumlahnya banyak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Caranya adalah dengan mengelompokkan. Misalnya nih, tiap-tiap kelompok berisi 10 benda. Oke ya, lebih jelasnya ustazah akan tulis di papan tulis seperti ini. Misalnya ustazah Ratna memiliki buah ya, memiliki apel nih. Ustazah Ratna memiliki 35 buah apel. Ustazah gambar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Yeah. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Pas ya. Ini misalnya Ustazah punya 35 buah apel di dalam keranjang. Terus caranya kalian menghitung sebelum kalian tahu itu kok jumlahnya 35 dari mana Ustazah? Maka kita untuk mempermudah ngitungnya kita kelompokkan mereka per 10 ya. Coba dari sini kita hapus nih, kita masukkan ya. Hapus 1 nih, masukkan di sini 1. Hapus lagi 2. Kita masukkan lagi 3. Kita masukkan lagi 4. Masuk lagi 5. Begitu seterusnya ya sampai 10. Sebentar, saya ganti ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Tadi yang di sini sudah dipindah, di sini ada 10. 10 yang pertama. Kita ambil lagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini ya. Yuk kita hapus. Kita masukkan ke sini sama seperti yang sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang udah berpindah. Yang dari sini berpindah ke sini sebanyak 20 buah. Yang pertama 10, yang kemudian 10 berarti 20. Oke, sekarang kita pindahin lagi 10 berikutnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas banget ya. Yuk kita pindahin yuk. Yang dari sini Ustazah pindahin ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lingkari nih. Nah,
Terus ini masih 5 Ustazah. Sama, nggak apa-apa, tetap kita pindahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk sama-sama kita hitung. Yang pertama ini 10, yang kedua 10 sama, yang ketiga juga 10, yang terakhir ada 5. Jadi jumlah apel kita udah sama belum sama yang sebelumnya tadi di sini? 10 ditambah 10 adalah 20. 20 tambah 10 30. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Sudah paham ya? Jadi untuk menghitung jumlah benda yang banyak, kalian bisa mengelompokkannya ya. Dan setiap kelompok berisi 10 untuk memudahkan seperti tadi ya. Satu kelompok berarti 1 puluhan. Berarti kalau 4 puluhan sama dengan 40. Karena yang Ustazah contohkan di sini adalah 30-an, jadi sama dengan 30. 30 ditambah 5 jadi sama dengan 35. Sudah paham? Kalau ada yang ditanyakan silahkan boleh bertanya di dalam komentar. Apa ada pertanyaan Ustadz Zaki dari anak-anak? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Oke, sekarang satu lagi contoh nih. Ustazah kasih contoh lagi. Kalau tadi Ustazah Ratna punya apel, waduh apelnya bundar kayak jeruk ya, nggak apa-apa ya, nggak pinter gambar sih. Yang berikutnya Ustazah contohkan aja segitiga. Ustazah Ratna punya 23 segitiga. Oke, kita gambar yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah lagi 3. Nah, ini kan banyak nih jumlahnya nih. Tadi kan kalian udah diajarin sama Ustazah gimana Ustazah cara menghitung benda yang banyak. Kalian bisa mengelompokkannya menjadi 10. Jadi tiap satu kelompok itu berisi 10 ya. Di sini berarti berisi 10 segitiga. Yuk kita pindahin kayak tadi ya. 10 segitiga kita pindahin dari sini ke sini. Oke, mulai ya. Kita ambil 10 segitiga yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil nih. Kita ambil. Kita hapus. Pindah kemana Ustazah? Kayak tadi. Pindahnya di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah pindah semua ya. Ini pindah 10. Sudah pindah 10. Tadi kita punya berapa? 23 ya. Kita pindahin lagi 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hapus, kita pindahin ke bawah ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bulat lagi 10. Masih berapa anak-anak? Masih 3. Kita pindahin? Iya dong, semua kita pindahin. Oke. Kita pindahin ke sini ya. 1, 2, 3. Masukin ke lingkaran. Jumlahnya
3. Tadi Ustazah Ratna di sini memiliki segitiga yang belum jelas jumlahnya tadi ya, menghitung benda yang banyak, maka kita kelompokkan menjadi 10 seperti ini. Yuk sekarang kita hitung, bener nggak sih segitiganya yang diberi Ustazah Ratna ya? Nih, satu kelompok pertama berisi 10 segitiga. Yang kedua juga berisi 10. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Duh, tulisannya jelek ya, Ustazah ulangi deh. Ini soalnya papan tulisnya goyang-goyang. 23 ya. Oke, sampai di sini sudah jelas belum atau ada yang perlu ditanyakan? Barangkali nanti kalian masih bingung, kalian masih pengen diajari sama Ustazah Ratna, kalian bisa ngirim voice note atau rekaman. Ustazah, yang tadi yang matematika saya belum mudeng nih, minta diajarin lagi. Atau yang tadi yang bahasa Indonesia mengenai ungkapan, gitu ya. Oke, silahkan bisa dicatat yang diajarin Ustazah, diperhatikan. Nanti di rumah kalian ulang-ulang kembali. Kalian bisa nyetel lagi video yang di bagian Ustazah ini. Kalian lihat, kalian cermati, kalian salin di buku, kemudian kalian ulang-ulang supaya menjadi lebih paham, supaya menjadi lebih jelas. Oke ya. Itu untuk matematika nih. Hari ini ada 3 pembelajaran. Yang terakhir adalah materi SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Oke. Kalian kalau berpikir SBDP identik dengan apa nih? Biasanya kalian berpikir, wah SBDP itu pasti nyanyi Ustazah. Betul. Boleh ya seperti itu ya. Nah, judul kita kali ini adalah mengenal pola irama sederhana. Nah, apa toh itu pola irama? Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi. Nah, pola irama ini dapat dihitung. Gimana cara menghitungnya? Yaitu dengan ketukan tuk 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 seperti itu ya. Jadi bunyi yang panjang maka akan terdengar lebih lama dari bunyi yang pendek. Nah, bunyi yang panjang mempunyai ketukan atau mempunyai jumlah ketukan yang lebih banyak daripada bunyi pendek. Nah, pada sebuah lagu nih biasanya diberikan tanda yang menunjukkan pola irama. Nah, letak tanda dapat diperhatikan pada bagian bawah lagu. Jadi kalau ada lagu, letak tandanya diperhatikan di bagian bawah. Biasanya tanda titik digunakan pada bagian bunyi yang pendek. Tanda titik seperti ini. Nah, untuk bagian bunyi yang panjang biasanya ditandai dengan garis seperti ini. Itu ya. Paham ya? Kita ulang kembali, review kembali ya. Pola irama. Apa toh tadi pola irama? Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi. Nah, gimana cara ngitung pola irama? Pola irama itu dihitung dengan menggunakan ketukan ya. Bunyi yang panjang maka akan terdengar lebih lama dibanding dengan bunyi yang pendek. Bunyi panjang mempunyai jumlah ketukan yang lebih banyak daripada bunyi yang pendek. Oke, yuk setelah tadi kita serius banget nih, sekarang kita agak slow dikit. Kita nyanyi yuk. Judul lagunya adalah Peramah dan Sopan. Udah tahu belum kalian lagu Peramah dan Sopan? Peramah dan Sopan adalah lagu ciptaan Pak Dal. Yuk kita mulai nyanyi dengan birama 2/4. Kalau kalian belum tahu, saya contohkan terlebih dahulu ya. Kita mulai nyanyi nih. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong,
rajin bekerja, peramah dan sopan. Udah ada yang tahu sebelumnya mungkin? Atau kalian dulu di TK sudah pernah diajarin sama ustazanya? Oke, yang belum tahu, ustazah ulangi lagi nih ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Judulnya peramah dan sopan. Yuk kita mulai. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. No, kalau kita cermati dari lagu di atas itu banyak beberapa pesan tuh. Pesannya apa tuh? Kita tidak boleh congkak. Nah, 2, nggak boleh sombong. Sama ya, congkak sama sombong ya. Kita harus menyayangi sama saudara. Dan satu lagi, kita tidak boleh berbohong. Nah, terus apa nih yang harus kita lakukan nih? Setelah kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, harus menyayangi, apalagi nih? Kita rajin bekerja ya, dari faedah yang ada dari lagu tersebut tadi ya. Intinya kita nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, kita harus sayang sama saudara, kita tidak boleh berbuat yang buruk, kita tidak boleh berbohong, kita bisa rajin bekerja, kita menjadi anak yang peramah dan sopan. Nah, tugas kalian nanti di rumah adalah kalian menyanyikan lagu tersebut kembali, kemudian kalian save kalian bikin di video gitu ya. Nanti kalian kirimkan kembali seperti tadi yang pelajaran bahasa Indonesia lewat Japri Ustazah. Itu dulu ya pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah ya. Asal kalian niatnya sungguh-sungguh belajar ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, dan kalian sudah bersungguh-sungguh dalam melaluinya, insyaallah ilmu yang kalian dapat akan menjadi berkah dan bermanfaat. Sekian dulu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini ya. Kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah permudah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.